Perkenalkan, nama saya Firhana Sofia dengan NIM 2102914. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang resultan perpindahan vektor dengan menggunakan GeoGebra. Sebelum kita masuk ke resultan perpindahan vektor, maka sebelumnya kita akan membahas tentang vektor. Yang dimana itu pengertian vektor adalah ruas garis yang berarah, yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Sebuah vektor adalah sebuah garis berarah yang memiliki titik pangkal atau titik asal dan titik ujung atau titik terminal. Vektor yang pangkalnya di titik A dan ujungnya di titik B diberi lambang dengan vektor AB, yang dimana AB ini di atasnya memiliki tanda panah, dan untuk panjang vektor ini dilambangkan dengan mutlak vektor AB. Selanjutnya yaitu menggambarkan vektor dengan menggunakan GeoGebra. Yang pertama yaitu buka GeoGebra dan buat bidang kerja baru. Untuk membuat vektor, maka kita pilih vektor di toolbar di sebelah kiri. Kita buat misalnya di titik A-nya yaitu negatif 7,2. Kita seret kursor ke titik B di negatif 4,5. Selanjutnya untuk memasukkan vektor lain, yaitu kita akan memulai dari ujung vektor sebelumnya. Maka kita akan buat titik, yaitu C, di mana ujungnya tadi yaitu vektor A, di mana vektor A itu negatif 7,2. Selanjutnya kita akan menghubungkan ke titik D, yaitu kita buat saja di negatif 3,1. Maka kita klik vektor lagi, maka terbentuk vektor CD atau vektor V. Sekian penjelasan dari saya, sekian terima kasih. Baiklah, saya Ariyadianto dengan NIM 2102905 akan melanjutkan tentang menentukan panjang vektor dengan menggunakan GeoGebra. Langkah-langkah untuk menentukan panjang vektor dengan menggunakan GeoGebra. Yang pertama, setelah menggambar vektor, misalnya titik A negatif 7,2 dan titik B negatif 4,5 adalah vektor, atau serta titik C negatif 7,2 dan D negatif 3,1 adalah vektor. Yang kedua, pilih alat sudut dari toolbar di sebelah kiri dan pilih bagian jarak atau panjang. Yang ketiga, klik di bidang kerja titik A dan titik B, maka akan muncul panjang vektor dan klik di bagian kerja titik C dan titik D, maka akan muncul panjang vektor. Sesuai dengan gambar menentukan panjang vektor dengan menggunakan GeoGebra, kita akan lanjutkan di aplikasi GeoGebra. Baiklah, selanjutnya kita masukkan ke aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita ketik titik A yaitu negatif 7,2 dan B negatif 4,5. Jadi pada titik A dan titik B kita hubungkan dengan vektor. Kita klik titik A dan kita hubung ya. Maaf. Kita A ke B menghasilkan vektor dan selanjutnya kita cari distance of our ledge. Lalu kita hubungkan titik A dan titik B. Maka akan menunjukkan hasil panjang vektor, yaitu 4,24. Selanjutnya kita ketik titik C, negatif 7,2. Dan D, negatif 3,1. Sesuai dengan langkah di atas,
kita hubungkan antara titik C dengan titik D dengan vektor C ke D. Maka akan mendapatkan vektornya dan selanjutnya kita untuk mencari panjang vektor dengan GeoGebra kita cari distance or length. Lalu kita hubungkan titik C dan titik D. Maka hasilnya akan muncul panjang vektor CD 4,12. Jadi dapat disimpulkan menentukan panjang vektor dengan menggunakan GeoGebra dengan titik panjang A, B yaitu 4,24 dan titik C ke D yaitu 4,12. Selanjutnya yang D yaitu menentukan sudut dengan menggunakan GeoGebra. Langkah-langkah untuk menentukan sudut antara dua vektor menggunakan GeoGebra. Yang pertama, setelah menggambar vektor, misalnya titik A negatif 7,2 dan titik B negatif 4,5 adalah vektor, atau serta dengan titik C yaitu negatif 7,2 dan titik D negatif 3,1 adalah vektor. Yang kedua, pilih alat sudut dari toolbar setelah kiri. Kemudian, di bidang kerja klik dan maka akan muncul sudut antara kedua vektor. Selanjutnya kita lihat pada gambar di bawah ini, kita lakukan di aplikasi GeoGebra. Baiklah, kita langsung masuk ke aplikasi GeoGebra. Tadi kita sudah menentukan panjang vektor dengan menggunakan GeoGebra. Selanjutnya, kita menentukan sudut, kita cari yang namanya angel, dan kita klik titik, misalnya titik B, C, A. Maka akan mendapatkan sudutnya itu 300,96 derajat. Dan kita juga bisa mencari sudut menggunakan GeoGebra ini, misalnya kita pilih titik, yaitu titik D, A, dan B. Maka akan mendapatkan sudutnya itu 59,04. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang resultan perpindahan vektor. Resultan perpindahan vektor adalah vektor yang menggantikan efek gabungan dari dua atau lebih vektor perpindahan. Hal ini melibatkan kombinasi magnitude atau besar dan arah dari vektor-vektor perpindahan tersebut. Menentukan resultan perpindahan vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara secara grafis, yang A menggunakan MISTAR dan busur, yang B software GeoGebra. Yang kedua secara analitik. Yang A-nya untuk menentukan besar vektor jika dua sisi dan satu sudut gunakan rumus kosinus. Rumusnya yaitu R sama dengan akar buka kurung A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali AB cos alfa tutup kurung. Yang B untuk menentukan panjang vektor jika dua vektor yang saling tegak lurus, resultan perpindahan dapat dihitung menggunakan hukum Pythagoras. Rumusnya yaitu R sama dengan akar buka kurung A kuadrat ditambah B kuadrat tutup kurung. Yang C yaitu untuk menentukan arah vektor jika sudut pada pertemuan terminal yang berhimpit. Atau gunakan rumus ditambah dengan sudut pangkal vektor menuju resultan vektor menggunakan rumus sinus. Rumus sinusnya itu A per sin alfa sama dengan B per sin theta. Baiklah, saya Denisa Mariola akan menjelaskan contoh soal yang pertama, di mana soalnya yaitu seorang pesepak bola bergerak ke arah barat sejauh 40 meter, kemudian berbelok ke arah utara dan bergerak sejauh 20 meter. Tentukanlah pergeseran resultan. A secara grafis, B secara analitis, di mana penyelesaiannya secara grafis yaitu pertama kita gambar
vektor ke arah barat sejauh 40 meter. Kemudian ke arah utara sejauh 20 meter. Jadi, pergeseran resultan vektornya yaitu vektor AC, yaitu vektor W. Di mana penjelasan secara analitiknya dapat kita cari menggunakan teorema Pythagoras karena segitiga yang terbentuk yaitu segitiga siku-siku, di mana rumusnya yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AB yaitu 40, 40 kuadrat ditambah BC yaitu 20, 20 kuadrat sama dengan 2000. Didapatkan AC yaitu 44,72 meter. Selanjutnya untuk mencari besar sudutnya yaitu digunakan rumus sinus yaitu AC per sin alfa, vektor AC per sin alfanya yaitu besar sudut CBA sama dengan BC per sin beta, yaitu BC per sin betanya yaitu sudut BAC, di mana sin beta sama dengan sin alfa dikali BC per AC. Sin beta sama dengan sin alfanya yaitu 90 derajat dikali BC-nya yaitu 20 per AC. AC-nya yaitu 44,72. Didapatkan sin beta sama dengan 0,447217. Maka didapatkan besar sudut betanya yaitu 26,57 derajat. Jadi pergeseran resultan 44,72 meter dan 26,57 derajat sebelah utara dari barat. Selanjutnya, kita akan mencari menggunakan GeoGebra. Baiklah, selanjutnya kita buka GeoGebra, di mana GeoGebra dapat diakses melalui aplikasi atau web. Di sini saya menggunakan web. Pertama, kita inputkan soalnya terlebih dahulu. Kita pilih teks, lalu kita kopikan soalnya. Lalu kita klik kanan, show object. Maka akan muncul soalnya seperti ini. Selanjutnya, biar soalnya dapat terlihat dengan jelas, kita dapat merubah warna background dari soal. Yaitu kita klik kanan, pilih setting, lalu pilih color, pilih yang di bawah, lalu kita pilih warna background yang ingin kita gunakan. Maka backgroundnya akan berubah seperti ini. Selanjutnya, sesuai soal, seorang pesepak bola bergerak ke arah barat sejauh 40 meter, kemudian berbelok ke arah utara dan bergerak sejauh 20 meter. Tentukanlah pergeseran resultan. Karena kita menggunakan soalnya dengan satuan puluhan, maka kita dapat perkecil garis bilangan ini menjadi satuan puluhan. Pertama-tama kita buat, karena pesepak bola itu bergerak ke arah barat sejauh 40 meter, maka kita buat vektor ke arah barat sepanjang 40 meter. Yaitu kita klik ini, pilih vektor, kita buat vektor AB 40. Selanjutnya, pesepak bola tersebut berbelok ke arah utara dan bergerak sejauh 20 meter. Maka kita bikin vektor ke arah utara sepanjang 20 meter. Selanjutnya, tentukanlah pergeseran resultan, di mana pergeseran resultannya yaitu vektor
AC, yaitu vektor W. Vektor U bisa kita geser. Vektor V kita geser biar jelas, dan vektor W. Maka selanjutnya akan kita tampilkan panjang dari vektor AB, panjang dari vektor BC, dan panjang dari vektor AC. Yaitu kita klik ini, pilih distance or length. Maka klik titik A, lalu klik titik B, maka didapatkan panjang AB sama dengan 40. Lalu klik titik B dan klik titik C, maka didapatkan panjang BC sama dengan 20. Lalu untuk menentukan panjang pergeseran resultannya, kita klik titik A, klik titik C, dapatkan AC-nya 44,72. Kemudian ini dapat kita sesuaikan terlebih dahulu. Selanjutnya menentukan besar sudut pergeseran resultannya, yaitu kita klik ini, lalu pilih Angel, lalu kita klik titik B, titik A, dan titik C. Nah, karena besar vektornya yang didapatkan yaitu di luar, maka dapat kita rubah ini menjadi 0 derajat sampai 180 derajat. Maka didapatkan sudut pergeseran resultannya yaitu 26,57 derajat. Dapat kita rubah warna vektor pergeseran resultannya yaitu vektor W menjadi warna ini, dan sudutnya kita rubah juga menjadi warna merah. Biar jelas yang mana pergeseran resultan itu. Maka di sini dapat kita lihat penyelesaian secara analitik dan penyelesaian menggunakan GeoGebra mendapatkan hasil yang sama. Jadi pergeseran resultan yaitu 44,72 meter dan 26,57 derajat sebelah utara dari barat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, masuk ke contoh soal selanjutnya, yang mana sebuah kapal sedang berlayar di laut. Kapal tersebut telah menempuh perjalanan 250 km ke arah timur. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah 60 derajat di sebelah selatan dari timur sejauh 200 km. Tentukan pergeseran resultan A secara grafis, B secara analisis. Nah, di sini dapat penyelesaian secara grafis. Nah, di sini yaitu kapal bergerak 250 km ke arah timur. Maka kita buat dari titik A ke titik B 250 km itu adalah vektor U atau vektor AB. Nah, selanjutnya itu ke arah 60 derajat dari sebelah selatan dari timur. Maka di sini ada sudut 60 derajat dari selatan dari timur, di sebelah selatan dari timur. Nah, itu vektor sepanjang 200 km. Itu vektor BC sepanjang 200 km. Maka resultan pergeserannya itu adalah dari titik A ke titik C. Maka dapat kita buatkan vektor AC atau vektor A di sini. Maka yang merah ini adalah resultan perpindahannya. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari secara analisisnya itu mencari panjang pergeseran resultannya dan sudut pergeseran resultannya. Yang pertama yaitu kita mencari panjang dari vektor AC. Nah, di sini yaitu menggunakan aturan kosinus. Maka panjang AC kuadrat sama dengan panjang AB kuadrat ditambah dengan panjang BC kuadrat dikurang 2AB dikali BC dikali cos 120. Cos 120 itu didapat dari 180 dikurang sudut 60 derajat. Maka didapatkan sudut 160 derajat di sebelah sini. Maka yang kita gunakan adalah cos 160 derajat. Dapat kita cari hasilnya sehingga didapatkan panjang AC itu adalah 390,51 km. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar sudut dari sudut pergeserannya. Maka di sudut sini. Di sini, maka untuk mencari sudutnya yaitu adalah panjang AC per sudut di sini.
sin sudut di sini itu ada 120 dan panjang BC dengan sudut yang ingin kita cari. Di sini adalah sin beta sama dengan sin 120 dikali 200 per 350,51. Dapat kita cari hasilnya sehingga kita dapatkan sudut beta itu sudut yang ingin kita dapatkan, yaitu adalah 26,33 derajat. Jadi pergeseran resultannya 350,51 km dan 26,33 derajat sebelah selatan dari timur. Nah, selanjutnya kita ingin membuat pergeseran resultan dengan menggunakan GeoGebra. Nah, kita sudah masuk di tampilan GeoGebra. Kita ingin membuat resultan pergeseran dengan menggunakan GeoGebra. Pertama, kita dapat memasukkan soal yang di sini kita ambil tanda tambah, kemudian kita pilih teks. Kemudian kita masukkan soalnya, maka akan muncul tampil seperti ini. Kita ingin memunculkan soal ini di tampilan GeoGebra kita, maka kita pencet bulatan di sebelah sini. Maka akan muncul soal di sebelah sini. Kita ingin mengedit soalnya, kita klik 2 kali, kemudian muncul tampilan seperti ini. Dapat kita edit sesuai yang kita inginkan. Setelah kita edit akan muncul seperti ini, kita atur letak soal sesuai kita inginkan. Di sini kita ingin soalnya ada tampilan warna, maka kita dapat klik di sebelah sini, dan kita klik warna. Dan sini kita dapat pilih warna yang kita inginkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita ingin grafik itu panjangnya adalah 100-an, maka kita dapat memperkecil grafik dengan klik perkecil di sini. Nah, di sini kita akan membuat vektor pertama itu dengan menempuh perjalanan 250 km ke arah timur. Maka ke arah timur, ke arah sini, maka kita dapat membuat vektornya dengan memilih tools garis, dan kita ambil vektor di antara 2 titik. Kemudian kita buat dari titik awal itu 0,0 di sini, dan 250 ke sini. Kemudian, di sini kapal berbelok ke arah 60 derajat. Maka kita akan membuatkan sudut 60 derajat di sebelah selatan dari timur. Sebelah selatan dari timur. Maka sudut sebelah sini, untuk membuatkan sudut ini, kita memerlukan garis bantu. Dengan mengambil garis lagi, dan ambil vektor di antara 2 titik. Kemudian kita buat vektor bantu, atau garis bantu, atau vektor bantu di sini. Nanti kita inginkan. Kemudian kita ingin membuat sudut 60, maka kita ambil tools angle atau sudut, kemudian sudut dengan ukuran. Karena sudut kita sudah diketahui ukurannya 60 derajat. Kita klik titik C, titik B. Kemudian di sini kita atur 60 derajat. Karena kita ingin sudutnya itu adalah di sebelah selatan dari timur, maka itu adalah sudut dengan searah jarum jam atau ke arah bawah. Oke. Kemudian akan muncul sudut di sini, yaitu sudut 60 derajat. Nah, selanjutnya yaitu sejauh 200 km. Kita akan membuatkan vektor sepanjang 200. Maka kita ambil tools garis lagi dan ambil vektor di antara 2 titik. Kita buatkan itu sepanjang B ke C aksen ini. Kita ingin membuktikan apakah vektor W atau BC ini sudah sepanjang 200 km. Maka kita dapat mengambil tools sudut dan ambil jarak atau panjang. Kemudian kita klik BC. Maka akan muncul panjang BC, yaitu 200. Nah, tadi kita sudah membuatkan vektor U, maka kita ingin memunculkan panjang vektor U, apakah sudah 250, maka kita dapat juga mengambil tool sudut, dan kita ambil jarak atau panjang. Kita klik AB, maka akan muncul panjang vektor AB. Di sini, karena kita tidak memerlukan garis batu lagi, kita hanya memerlukan vektor pembantu ini untuk menentukan sudut, maka kita dapat menghilangkannya dengan mencari vektor V ini, dan titik C ini dapat kita hilangkan. Kita di sini vektor V, maka kita klik bulatan di sini, bulatan kita ini, kita hilangi warnanya, maka hilang vektor V. Dan di sini ada titik C, maka kita klik titik C, dan kita hilangkan warnanya. Sehingga sudah hilanglah garis vektor pembantu kita dan titik C tadi. Nah, selanjutnya kita ingin mencari pergeseran resultannya itu dari titik A ke C, itu adalah vektor AC. Maka kita dapat mengambilkan tools vektor di sini, tools garis, dan ambil vektor di antara 2 titik. Kita klik titik A dan titik C, maka akan terbentuk vektor A atau vektor AC. Nah, di sini dapat kita ubah warna vektornya. Karena ini adalah vektor pergeseran, dengan mengklik vektornya akan muncul di sini pilihan warna, atau kita pilih warna titik ini kita. Selanjutnya kita ingin mengetahui panjang dari resultan pergeseran dari AC atau vektor AC. Dapat kita ambil tools sudut kembali dan kita ambil jarak dan panjang. Kita klik AC, maka akan muncul panjang dari vektor pergeseran itu AC sepanjang 350,551. Sebelumnya kita ingin merubah ini menjadi C, bukan C aksen lagi, dapat kita rubah dengan mengklik ini dari C, dan di sini ada nama ulang, dan sini kita rubah C aksen menjadi C. Oke.
Nah, kemudian berubahlah C ini menjadi C dan C juga sudah menjadi panjang AC. Nah, selanjutnya kita ingin mencari besar sudut dari pergeseran resultan di sebelah sini. Maka kita dapat mengambil sudut, kemudian kita ambil sudut, kita ingin membuat sudut di sebelah sini, maka besar sudut di sebelah sini. Maka kita ambil klik titik C, titik A, dan titik B. Maka muncullah besar sudut dari CAB itu adalah sudut beta, yaitu sebesar 26,33 derajat. Nah, selanjutnya kita ingin membandingkan hasil yang telah kita dapatkan menggunakan GeoGebra ini. Yang mana kita mendapatkan resultan pergeserannya itu adalah vektor AC dengan panjang 350,51 km dan pergeseran besar sudut pergeserannya itu adalah 26,33. Dapat kita bandingkan dengan yang secara analisis tadi. Nah, dapat kita bandingkan dengan secara analisis bahwa yang kita dapatkan tadi adalah pergeseran resultannya itu adalah 390,51 dan sudutnya 26,33 derajat, yang mana telah sama dengan hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan GeoGebra. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya sudahi dengan terima kasih.